Halo, Shooter Indonesia, nembak yuk! Hari ini kita udah ditemenin sama satu orang yang udah nggak asing lagi di dunia tembak reaksi dan tembak senapan api, yaitu Kang Asep dari Eagle Shooting Club. Thank you banget Kang Asep udah nemenin kita di sini. Nah, Kang Asep mungkin memang Kang Asep udah nggak asing lagi nih di dunia menembak. Cuma mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kang Asep bisa nggak ceritain tentang Kang Asep dan Eagle Shooting Club? Silakan Kang. Oke, nama saya Asep atau paling orang-orang manggil Kang Asep ya. Kalau di klub Eagle One. Eagle One ini ya karena kita yang punya Eagle ini kan. Ya. Eagle Shooting Club lahir kita bikin 2009 sampai detik ini. Saya sebagai ketua, pemilik dan apalah itu ya. Apalah. Nah, saya ditemenin dari awal kita merintis dengan Om Pirli ini, ya sampai detik ini kita masih berdiri tegak. Saya sendiri dari kalangan militer, dulu saya di Kopassus, di anti teror. Kemudian saya sekarang di Pas Pampres. Bergelut terus di dunia nembak ini tanpa batas, karena kebetulan ya inilah hobi kita kan. Oke. Walaupun basic saya dulu sniper Inggris, sekolah di sana, sniper school. Tapi toh kenyataannya saya lebih senang di rifle sama pistol handgun ini karena olahraganya dapat, lari-larinya dapat. Oke. Mungkin itu gambaran saya, masalah saya dari mana, basic dari mana. Ya. Berarti Eagle Shooting Club ini udah tahun 2009 ya Kang Asep ya? Nah, ini kalau misalnya yang kita lihat di depan ini nih Kang Asep ini, punya Kang Asep semua nih berarti nih ya? Ya, betul. Nah, ini kalau yang ini, apa nih Kang? Oh, itu nggak boleh kayak gitu. Oh gitu? Nah, gimana? Jadi begitu ngambil pertama unit, kita ambil, Oke. kita bawa ke atas ini, Ya. yakinkan, kita lihat kosong, oke, baru boleh cetrekin. Udah yakin kosong, dilihat kosong, tembakin, baru boleh nanya-nanya, ini apa. Oh, oke. Dengan catatan, Sip. arah barel tidak boleh mengarah kepada orang ya. Oh, orang Kepada orang, oke. binatang, tidak boleh. Kemudian harus selalu seperti ini. Pun demikian nanti di lapangan, kebalikannya, mau masuk lapangan, keluar lapangan, ini seperti kita bawa bayi ya, kita gendong-gendong. Oh, seperti itu ya, ke atas itu ya? Jadi jangan melihat, ada mungkin sebagian orang bawa senjata seperti ini ke depan, atau begini, itu nggak boleh. Jadi selama kita jalan hilir mudik, mau keluar, mau masuk seperti ini. Oke. Kita Megangnya gendong seperti itu ya, Kang, ya? Ya. Oke. Itu untuk pembawaan mulai dari awal sampai kita mau ke lokasi kita akan menembak, seperti ini bawahnya gendong Ya. Nggak boleh ada yang di otak-atik. Misalkan kita lagi nunggu otak-atik, nggak boleh. Begitu kita taruh, diam, ya sudah taruh, jangan disentuh-sentuh itu barang. Ada tempatnya tuh Kang ya di Ada stage khusus gitu ya. raknya, ada rak buat penyimpanan. Oke, Itu sip. untuk safety mulai ngambil sampai kita pembawaan untuk jenis rifle ini ya. Oke, untuk jenis rifle. Jadi, nah tuh teman-teman ya, perhatikan untuk masalah keselamatan. Karena di sini kita main sama teman-teman, jangan sampai ada accident, apalagi gara-gara kita nggak peduli sama safety tadi Kang ya. Betul. Nah, oke Kang, ini tadi kan udah dilihat-lihat nih semuanya nih, ada unit banyak macam-macam di depan. Nah, ini bisa dijelasin nggak Kang nih? Ini apa nih? Kayak canggih banget ini warnanya nih Kang. Ini salah satu rifle andalan saya. Wih. Ya kesayangan saya. Oke. Mungkin kalau dibilang my love. Ini keluaran dari Battle Arm ya, Battle Arm Development. Makanya saya pakai baju Battle Arm. Ini Disponsorin kan nih? itu ya urusan yang Urusan yang punya produk itu ya. yang jelas kita merasa nyaman dengan pakai Battle Arm ini ya. Oke. Masalah sponsor tidaknya, saya tidak pernah melihat itu. Maksud tidak pernah melihat itu, bodo amat mau dibayar mau enggak, yang penting gua bisa main dengan Nembak barang enak yang gitu Kang ya. Oke, nyaman, gitu kan. sip. Itu dia. Ini keluaran dari US Battle Arm ini. Tapi ya kalau saya pribadi, mungkin orang begitu ambil Battle Arm pakai main. Kalau saya anti kalau saya nggak obrak-abrik dalamannya. Wah, udah dioprek berarti nih Kang Ini ya. semua dalaman udah kita permak ya. Jadi kalau orang nyoba baru pertama kali pun pasti akan enak banget. Apalagi orang yang pernah nembak pakai yang militer spek ke sini, udah nggak bisa ngomong apa-apa dia. Oh. Begitu. Kemudian ini kayak di gol-gol ini kita gol sendiri nih. Oke. Nah, Kang Asep nih boleh ada ini nggak bocoran sedikit aja. Ini kita pengen tahu nih kalau misalnya yang cantik ini nih harganya berapa sih Kang biasanya Kang?
Nah ini dia harga. Sebenarnya gue nggak boleh ngomong harga. Oh gitu, berat Berat nih, berat nih. Berat nih. ngomongin harga. Kisaran aja Kang kalau boleh Kang, Nah, contekan aja. Yang jelas kita harus merelakan mengurangi hobi lain untuk dapetin ya. Oke. Ya di atas 100, di bawah 200. Di atas Oke. awal, bagi kisaran antara 100 sampai 200. Itu standaran apa udah jadi seperti Oh ini? kalau Kang? udah jadi gini ya di atas 160-an. Oke, ya. Oke. Itu udah termasuk harga unitnya. Ya, Sama senjatanya, harga udah unit termasuk sama senjatanya. izinnya. Oke. Oke. Nah, satu lagi kita senjata-senjata kita mungkin banyak melihat ya. Wah ini senjata berizin apa enggak? Iya. Kalau saya selalu mengajarkan, maksudnya jangan pernah bermain api Oke. tanpa ada legalitas. Oh, Jadi, harus dengan mungkin izin ada ya. teman-teman yang punya senjata. Kita kan nggak tahu nih orang-orang karena ada koleksi apa. Tolong perhatikan untuk masalah legalnya ya. Karena kita nggak tahu. Oke kita nggak dipakai macam-macam. Nah kalau ada maling ke rumah kita, barang kita diambil, dipakai nggak jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Betul. Jadi itu legal sangat diutamakan ya. Mana saya militer, tapi saya untuk legalitas kita ikutin prosedur. Yang mana seluruh senjata api ini perizinannya dari Mabes Polri. Oke. Begitu. Sip, berarti untuk masalah perizinan jangan sampai ditinggal karena Ya. kita bermain itu kan juga harus berdasarkan hukum ya. Betul. Ada landasan hukumnya. Kalau Oke. kita mau nyaman, mau enak, mau tenang. Oke, harus ikut sama hukum dan undang-undang. Ya, itu dia. Itu yang paling penting ya. Iya. Kalau yang di depan ini nih Kang, ada yang warnanya gold cantik banget ini sama yang warna merah juga nih. Nah ini apa ini Kang? Ini Kang. Yang ini, sorry. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Oh, nggak boleh juga. Tolong Wah, perhatiin. kenal lagi saya. Jadi perhatiin begini, maksud saya begitu kita mau lihat pistol, kita ambil sama prosedurnya. Kita lihat dulu, oh yakin kosong, tembakin, baru kita ngomong. Kemudian kalau kita mau nanya sama orang, bukan seperti ini, laras Oke. tidak boleh mengarah. Tidak boleh Tidak mengarah ke boleh mengarah ke orang. orang. Ini udah kena pasal sebetulnya. Oh, Jadi kalau kita siap. melihatin seperti ini posisinya, bunuh diri aja nggak usah bawa orang lain gitu kan. Jadi seperti ini, cara ngambil, cara melihatin ke orang seperti ini ya posisinya. Jangan laras menghadap ke orang yang akan kita tanya. Begitu. Ini Metrilo keluaran dari Filipina tapi lisensinya US, Amerika sama ya. Dan ini cukup nyaman lah kita pakai. Kemudian harga masih bersahabat. Kalau Oke, kita udah masih bersahabat berbicara Sultan, itu udah Infinity ya yang tadi kita Iya, pakai. iya. Itu sultannya pistol. Oke. Tidak ada deh yang lebih mahal dari Infinity saya rasa. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya kita lagi mau ikutan nih, Kang, kita belum pernah misalnya mau main tembak reaksi atau mau main tembak api. Pertama itu biasanya apa sih, Kang, yang perlu diperhatikan? Tadi kan safety ya. Apa aja yang kita perluin dan juga nanti tata caranya gimana? Bisa tolong ceritain nggak, Kang? Jadi untuk safety itu diwajibkan bukan hanya untuk petembak ya, bukan hanya untuk shooter. Penonton sekalipun itu wajib memakai kacamata. Kacamata Kenapa? pelindung ya. Kenapa? Kita kan nggak nembak, bukan itu masalahnya. Anda duduk nembak melihat yang main. Lah tiba-tiba di depan itu ada target plat. Ya. Apa kita tahu ada recall set? Oh, Apa kita pantulan jamin ya. nggak akan ada recall set ya? Betul, Pantulan ya. Beberapa kali teman-teman kita ada yang pipinya pakai kacamata, pipinya. Coba kalau nggak pakai kacamata udah kena mata. Jadi apa kan? Itu untuk shooter dan penonton kacamata itu wajib. Ya. Oke lah. Kemudian pelindung telinga. Sama yang nonton itu nggak terlalu ini ya, mau pakai mau nggak ya silakan, nyamannya di mana. Nah, tapi kalau untuk shooter itu hukumnya wajib pakai ya. Wajib. Kemudian kan saya sering lihat berapa kali ada orang latihan nembak pakai sendal. Nah, ya alangkah lebih bagusnya memang untuk safety ya pakai sepatu lah. Iya. Walaupun bukan sepatu besi ya. Bukan sepatu safety, tapi yang penting pakai sepatu. Ya, kemudian itu untuk safety dalam tubuh kita yang melekat ya, kacamata, tutup telinga sama sepatu. Kalau masalah baju ya silakan lah. Mau pakai celana pendek, mau kolor, mau kayak Superman juga nggak apa-apa bebas. Iya. Senyamannya berarti kan ya? Senyamannya. Senyamannya, tapi tidak seenaknya ya. Betul. Betul. Maksud seenaknya kan seenaknya, gue enaknya nggak pakai baju. Nggak boleh ya. Jangan dong. Diusir Kang, itu dari lapangan kayak Kang. Iya. Itu. Kemudian kalau kita sebagai shooter, gue mau nyoba nembak nih, gue belum pernah nyoba nembak. Ya tadi begitu kita ngambil, yakinkan itu senjata itu kosong. Ya. Yang pertama kali dilakukan pegang pistol itu dilihat Chamber.
kosong apa enggak. Oke. Udah kosong, silakan misalkan nyoba-nyoba nembak, silakan ada area tersendiri untuk berlatih atau mencoba acu bidik. Itu ada tempatnya sendiri ya untuk safety. Kemudian begitu kita main sama, kalau ada pendamping atau RO kita ikutin prosedur. Misalkan bilang load and make ready, ya betul-betul kita isi, kita kunci, kita taruh. Nah begitu selesai pun tidak seenaknya, selesai nembak kita mau sarungkan. Langsung sarungin aja ya. Kan ada beberapa petembak yang ya kita tidak ngomongin yang senior lah ya. Begitu selesai nembak door, dia cukup lepas magasin, dia kokang-kokang, tembakin kosong tanpa dilihat. Dan itu sangat tidak perlu. Menurut saya itu sangat tidak perlu. Yang paling perlu, yang paling penting itu adalah setelah kita selesai nembak, sekali kita ambil, lihat kosong, bang, tidak perlu begini-gini. Ya, jadi tuh saya sering lihat begitu selesai dok, ngapain? Sekali perlu tapi dilihat, yakinkan aman. Kalau ada teman sebelah, RO atau siapa, liatin sebagai tanggung jawab. Itu perlihatkan ya, ya. jadi ya. Perlihatkan. Jadi kan ada namanya if you are finished unload, show clear. Iya. Show Show clear. clear. Tunjukkan bahwa udah clear dan Nah, kosong. Petembak kita masih ada yang kita udah bilang show clear, dia cukup dengan sendiri tek taruh. Kan padahal kita sebagai RO bilang show clear. Diliatin dulu, yakin kosong, baru masuk holster. Seperti itu. Oke, siap. Kang, ini dengan unit segini banyak, pasti kan nggak mungkin bisa dipakai kalau nggak ada amunisinya, Kang. Ya, Amunisinya yang biasa dipakai dari unit-unit ini apa aja nih, Kang, biasanya, Kang? kalau saya pribadi buat latihan saya pakai pindad ya. Oke. Pindad yang mana munisi ini kan di bawah pengawasan ketat aparat-aparat kita. Jadi kalau kita mau latihan, kita datang ke lapangan tembak, kita beli, kita pakai latihan di situ, ya sampai habis. Jangan pernah ada peluru sisa dibawa pulang. Nggak boleh tuh Kang ya? Oh, nggak boleh? boleh. Oke. Itu nggak boleh. Itu namanya nyari penyakit. Ya. Satu butir jadi penyakit itu. Walaupun satu butir mendingan ya? bawa 1000 butir. Sekali kan? Nah, kita sama, Kang. Nah, sama, undang-undang Iya. pasangnya sama. Oke. Oke, terus mungkin Kang, saya misalnya ada dari kawan-kawan gitu Kang ya, dia pengen mencoba tembak reaksi, tapi dia belum bergabung ke klub apa-apa segala macam gitu. Nah, step-stepnya gimana tuh Kang untuk bisa jadi tergabung di tembak reaksi gitu Kang? Ya, yang jelas olahraga menembak ini olahraga yang boros ya. Wah, boros. Ya, jadi kita lihat kesungguhannya, lihat kemauannya, ada apa tidak. Karena kalau tidak ada kemauan, tidak mau berkorban, itu berat di olahraga nembak ini. Oke. Yang saya bilang berat itu kenapa? Kita sekali latihan, misalnya taruhlah kita habis 300 butir. Kalau kita pakai peluru pindad, ya satu butir kali sekian, itu yang pindad. Sedangkan kayak saya, kalau sudah kita lomba event, itu nggak ada lagi pakai peluru Pindad tadi, kita udah oke. pakai luar. Ya tinggal kalikan itu berapa habis. Mengurangi jatah apa itu untuk kita bergabung di olahraga nembak ini. Kemudian teman-teman sering di Instagram, di Facebook pada nanya, gimana deh caranya gue mau gabung? Jawaban saya simpel, serius. Oke. Serius nggak lo? Maksud serius tuh jangan hanya pengen-pengen hanya untuk nampang keren lo. Gue punya KTA klub lo, gue klub ini. Iya. Latihan nggak pernah, hanya untuk pamer-pamer KTA. Jadi kalau serius, kita akan tanggapin, oke, datang hari Sabtu ke lapangan tembak Senayan yang sudah memang itu tempat latihan kita di situ, lapangan tembak Senayan. Adapun misalkan kayak di sini, ya kita sewaktu sekali-kali saja di sini latihan di sini ya, di tempat militer ini. Kemudian yang jelas kalau mau bergabung sama kita, klub cukup banyak klub ya. Iya. Salah satunya kita klub Eagle Shooting Club. Kemudian kalaupun mau bergabung, ya silakan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah saya ini. Oke, nanti kita taruh di Kontaknya yang deskripsi di bawah ya. ini ya. Kontak personnya yang ada di bawah. Ya. Silakan. Ini nomor ini adalah nomor pengurus Eagle Shooting Club. Toh demikian misalkan mau masuk klub lain, kita tinggal datang aja ke Senayan. Senayan datang cari pengurus. Saya mau bergabung dengan klub nembak. Itu pasti akan diterima ya. Karena kita pun banyak kejadian misalkan ada kasus, ada apa. Klubnya si Anu, nggak bisa namanya klub disalahin. Sama aja kalau kayak gitu klub di bawah, apa bedanya dengan orang nabrak orang bawa kendaraan nabrak
nabrak motor, itu bikin SIM-nya di Samsat sana. Oh, yang salah Samsat. Salahin Samsat. Itu Iya, tidak. iya. Bukan itunya. Jadi itu perlu dipahami. Kadang kan hal-hal demikian itu orang nggak paham. Jadi yang disorot klub. Padahal klub ini kan ya tergantung orang perorangannya. Ya, pribadinya ya. Kita klub hanya menaungi dan menerima karena tidak ada pasalnya saya tidak boleh menerima orang untuk masuk klub saya. Sama aja melanggar HAM dong. Iya, iya. Kan? Itu. Jadi prosedurnya seperti itu untuk bergabung di klub. Jadi latihan, setelah mungkin dirasa dia sudah mumpuni, terus apalagi Kang setelah itu Kang? Yang jelas kalau di saya ya, klub saya selalu nanya orang, lu mau masuk klub saya mau jadi petembak, apa mau jadi petembak hiburan, atau mau nembak sambil nongkrong. Oh, iya. Situ kita, gue pengen jadi Kang. Udah, berarti kita genjot untuk jadi prestasi. Banyak teman-teman kita yang memang sudah dari nol, apalagi yang bahkan dari airsoft sekalipun, malah yang sekarang yang bagus-bagus tuh tadinya dari airsoft dulu. Pengen masuk klub, bertanya keuntungan masuk klub apa? Ini sedikit saya bahas. Kalau kita tidak masuk dalam suatu organisasi, dalam suatu klub, kita hanya nembak, itu tidak ada jenjang keberlanjutannya. Oke. Nah, kalau kita masuk klub, itu jelas tahapnya, bertahap, dan berlanjutnya itu jelas. Maksud saya jelas ini, nanti kalau sudah gabung di kita, latihan rutin, kemudian nanti suatu waktu akan diadakan ujian sertifikasi IPSC. Sertifikasi. Yang mana ini adalah lanjutan, berarti kita sudah siap bergabung di tembak reaksi menjadi seorang shooter di IPSC. Nah, nanti itu pun saya akan melihat apa sudah layak atau belum. Misalkan jangankan untuk maju ke situ, safety-nya aja dia belum ngerti. Itu pasti akan saya tahan dulu sampai dia betul-betul mengerti dengan safety. Setelah mengerti dengan safety, karena dalam ujian nanti itu ada dibahas masalah safety, kemudian sebelum ke materi lain itu namanya ada nembak presisi. Nembak presisi itu yang menentukan lolos tidaknya ke tahap berikutnya. Jadi ya kalau memang kita udah niat untuk mengikuti itu, nembak presisi kita pun harus benar. Maksud benar itu kalau nilai sudah memenuhi syarat, kemudian reaksinya double tap-nya sudah bagus, pasti saya akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengikuti ujian tersebut. Makanya sertifikasi tadi Kang ya. Dibilang keuntungannya apa? Yaitu gua ngeluarin rekom. Nah, kalau gua nggak rekom, orang gimana mau ujian? Kadang ada yang nakal. Tanpa meminta rekom kita, dia ikut ujian karena dia punya pangkat. Dia punya duit, melewati kita. Gua kan punya duit, gua kan punya pangkat kan. Langsung ujian. Bisa itu Kang? Gua jamin itu sertifikatnya nggak keluar kalau nggak ada tanda tangan gua. Iya. Itu salah satu keuntungan. Ya. Jadi ya seperti yang tadi kita bahas pertama, kita kalau ngikut aturan itu enak, ikutin aturan, jangan belaga, begitu ikut ujian, begitu mau dibilang rekomnya mana, dia udah bayar 12 juta sekian, kemudian udah capek-capek nggak bisa keluar sertifikatnya karena dari klub tidak mengeluarkan rekomendasi. Oke. Nah, jadi bukan ini juga, bukan hanya di tembak reaksi, misalkan kita dari awal itu gua nggak minat pistol, gue minatnya kayaknya yang nyantai-nyantai aja deh, yang nembak sambil duduk. Gue pengen jalan-jalan ke hutan. Itu lain lagi bidangnya, kita pecah lagi. Itu di bidang berburu. Nanti begitu, kalau lo hobi dengan ini, saya akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengikuti penataran berburu. Nah, selain itu, gue nggak doyan berburu, nggak doyan, kemudian reaksi nggak doyan. Gue doyannya nembak satu tangan. Oh iya. Nembak satu, itu ada salah satu nembak target. Dan tidak ada yang tidak berisik, nembaknya 10 meter, bunyinya hanya cus. Oh, pakai angin berarti ya? Nah, itu lebih hemat, lebih rileks, dan itu prestasi sangat menjanjikan itu sebetulnya. Itu dipertandingkan di Olimpiade itu Kang? Olimpiade sampai Olimpiade. Dan sampai Olimpiade pun ada ya? Kalau kita memang bagus terus, iya kita tinggal nunggu daerah mana yang ngambil kita. Dibajak gitu Kang? Ya. Tapi ya jarang sih kalau udah seusia kita pengennya hura-hura aja, karena itu adrenalinnya lebih ya. Penyaluran hobi ya Kang? Orang tidak ada ledakan di ruangan AC, nembak berdiri doang, tidak lari-lari, itu bisa keringat sejagung-jagung.
Iya. Oke, lanjut Jan. Oke, tadi kita udah lihat sama-sama mengenai penjelasan Kang Asep tentang tembak reaksi dan lain sebagainya dari klub Eagle juga. Ini kayaknya gatel nih kalau misalnya kita nggak nyoba nih beberapa unit-unit cantik di depan ini. Abis ini kita langsung take ke lapangan, kita tembak si unit-unit ini. Saksikan terus Shooter Indonesia. Nembak yuk. Oke, selamat siang Kang. Ya. Jadi kita sekarang mau nembak pakai pistol apa nih Kang? Oke, sore ini kita berlatih memakai pistol Infinity ya. Kita pakai kaliber 9mm. Kalau untuk latihan pakai 9mm ya. 9 aja ya. Lain kalau sudah main baru kita pakai 40. Kalau latihan pakai 40 mati kita, bangkrut nggak mau latihan. Gitu. Oke Kang, kalau gitu kita langsung aja load and make ready. Are you ready? Ya. Stand by. 195. Stand by. 185. Stand by. Unload. So clear. It is clear. Hammer down. Holster. Save. Kita coba yang 9 mili Infinity. Setelah ini apa yang mau kita coba Kang? Ayo mau apa? Mau PCC rifle? Apa PCC mau klasik? rifle. Oh, tadi Klasik? saya ngeliat ada yang klasik tuh Kang. Oh boleh. Kita coba yang klasik ya. Kang, ini apa-apaan nih Kang? Iseng. Senjata apa nih Kang? Hah? Golden gun. Golden gun. Oke Kang, silakan Kang. Dijelaskan dulu Kang, ini senjata apa nih Kang? Oh sama, ini klasik juga. Kalau di PC ya sama, klasik. Klasik? Division ya, single stack. Oke. Mereknya apa nih Kang? Mereknya Metrilo. Sebenarnya gua nggak mau nyabutin merek karena gua nggak dibayar sama Metrilonya. Tapi ya ini nyaman lah, cukup nyaman. Oke. Kita coba ya. Kita coba ya Kang ya. Oke. Load and make ready. Are you ready? Ya. Stand by. 137. Stand by. 136. Stand by. 120. Oke Kang, Ya. kita 2 target double tap ya. Ya. Are you ready? Ready. Stand by. 171. Stand by. Cakep. 162. Stand by. If you're finished, unload and choke clear. Clear. Hammer down. Holster. Itu klasik tuh nggak enaknya 10 gitu. dikit. Lu udah nembak, belum keringatan, belum capek, harus sudah reload kan. Begitulah sengsaranya pemain klasik. Oke. Skill, penuh dengan skill, ya kan? Oke, next kita coba senjata yang lain ya. Nah, Kang, ini senjata apa nih, Kang? Ini ya kalau merasa laki, kita mainnya di klasik. Klasik itu seninya lumayan. Lu kalau berdiri nih, mau main berdiri, orang-orang bawanya make 4. Kita yang klasik tuh make 7 sampai 8. Wih. Gagah kan? Laki banget. Oh, jadi banyak reload tuh, Kang. Cuma kalau lu nggak biasa dengan reload, mati sudah. Nggak akan puas nembak karena baru satu gerakan sudah reload, satu gerakan sama reload. Karena di klasik itu minimal maksimal round itu yang 9mm itu 10. 10, betul. Nah, sedangkan yang 40 itu boleh 8. Hanya 8 butir. Lu bayangin nembak baru 8 harus reload. Kan Jadi berarti bukan skillnya 8. tinggi banget nih, Kang ya? Lu 7 harus sudah reload. Kalau Skillnya enggak, jadi ya sudah. skill dewa nih. Nah, itu. Skill laki-laki banget ya. Laki banget. Oke, kita coba. Oke, ya. kita coba ya sekarang. Sama seperti tadi, Kang. Bentar ya, coba dulu.
Oke. Bentar. Load and make ready. Coba dulu. Oke. Load and make ready. Satu target double tap Kang. Ya. Are you ready? Stand by. 151. Stand by. Waduh, ini apa nih Kang? Ini airsoft Kang. Hah? Ya, airsoft. Nah Kang, coba tolong di describe di detail. Ini apa nih Kang? Oke, gua jelaskan ya sedikit. Ini kalau di kompetisi masuknya di kelas PCC. Apa itu PCC? Pistol kaliber karbin. Oke. Dia kalibernya 9mm. Kemudian ya sekarang di kita sendiri di Indonesia udah sering. Tiap ada event pasti ada di PCC ini Kang. PCC. Ya? Nah, rifle ada, cuman kan kadang di mana tempatnya itu sangat-sangat jarang. Oke, jadi di setiap pertandingan kadang ada rifle, divisi rifle, kadang atau emang pasti biasanya ada si divisi PCC ini Kang? Nah, di PCC ini sekarang sudah hampir setiap ada event IPSC pasti ada. Pasti ada ya? Ya. Jadi lebih sering ada divisi PCC dibanding ada divisi rifle ya Kang? Ya, betul. Kemudian kalau yang biasa di pistol, dia nyoba di PCC, saya jamin 100% ketagihan. Jatuh cinta? Iya, bisa selingkuh itu sama pistolnya dia. Yakin gua. Ya. Oke. Nah ini istimewanya apa nih Kang? Istimewa yang jelas mereknya dia kan, Battle Arm. Dibayar nggak? Iya Battle Arm ini mempunyai ciri khas ya, namanya kan development kan. Ya. Dia lihat sendiri nih, tekstur badannya tuh sangat-sangat seksi ya. Mungkin kalau perempuan udah digigit-gigit nih. Ini senjata aja nggak bisa digigit ya. Gile. Tapi ini udah gua custom. Oh udah di upgrade gitu Bukan ya Kang? standaran lagi, ini Oke. gua habis dalamnya udah gua operasi, udah Oke. bukan bawaannya. Siap. Biar nyaman, kita kan nyaman dulu ya. Oke, jadi ini senjata PCC yang apa yang biasa lo pakai akan lo biasa pakai buat pertandingan ya Kang? Ya ini Oke. Red Gun. Oke, kalau gitu kita tes Kang. Oke? Lu ngasih satu target, dua target, tiga target. Ya. Kayak tadi ya. Oke, load and make ready. Satu target double tap. Ya. Oke. Are you ready? Ready. Stand by. Satu target double tap masih. Stand by. Wah, sampai nggak kebaca Kang, saking lembut banget ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang double tap, dua target double tap ya Kang. Ya. Stand by. Oke, lagi. Stand by. Oke, lagi double tap. Stand by. Sekarang 3 target Kang. Ya. 3 target double tap. Gua lihat dulu cukup nggak? 6 cukup. Ini 4. Bukan 1, 5. 5 ya udah 1. Nah. Oke. Stand by. Nah. If you finish, unload and show clear. Clear. Asik kan lu liatnya? Asik. Itu makanya gue bilang bisa selingkuh dari pistol. Tapi ini beneran apa? Recoilnya juga. Iya karena udah gue abit dalemannya. Kalau lu standar ya sengsara. Oh gitu. Jadi ini Begitu. selain emang ini sudah diobrak-abrik semua segala macam. Jadi ya bikin si recoilnya lebih halus. Ya recoil kemudian tingkat kenyamanan. Yang paling penting ya akurasinya. Kita ngemodifikasi senjata jangan mengabaikan akurasi. Ya. Nah kalau kita mau cepet-cepetan, enak lembut, bisa nembak cepat. Percuma, semua orang sudah main cepat,
tinggal akurasinya sekarang. Orang lomba akurasi. Kita coba nih senjatanya Eagle One dari Eagle Shooting Club. Ya, ayo kita coba. Ayo. Ya. Load and make ready. One target double tap. Are you ready? Ready? Stand by. Waduh. Woo! 9. One target double tap. Stand by. Oke, coba two target double tap. Siap. Stand by. Kiss. Stand by. Woo! Oke, three target double tap. Stand by. Ya, good. 230. Stand by. Three target double tap. Ya, unload chocolate. Gokil. If clear, hammer on. Ya. Gimana? Lezat, gurih, nikmat. Aduh. Gue bingung lah ngomongnya. Gue bingung. Lembut banget Kang ya. Ya. Kan udah seksi, kita bikin seksi lagi. Itulah. Wah. Sip. Sekarang ada yang aneh lagi nih. Katanya hiburan. Ini apa nih Kang? Ini rifle 223. Oke. Bisa dipakai untuk kompetisi, kemudian bisa buat hiburan. Bedanya kalau kompetisi kan harus sipilian ya. Betul. Sipilian, nggak boleh full auto. Oke. Tapi full auto ya kita kebetulan sebagai militer ya harus sudah terbiasa dengan itu kan. Oke. Mau full auto mau apa. Kemudian kita akan lebih memamerkan untuk balan kestabilan senjata itu. Oke. Kestabilan, kemudian intinya walaupun di full auto kita tetap nyaman. Siap. Kita lihat kalaunya. Oke? Kita lihat kalau gitu, kita lanjut. Kang Asep nembak, saya minggir. Are you ready? Ya. Stand by. Go. Oke, tadi kita udah lihat Kang Asep nembak single, nembak full auto juga. Jadi ternyata hiburannya adalah seperti tadi, nembak single dan full auto. Gitu. Tapi lu jangan contoh. Ini hanya khusus kita mainkan untuk di militer ya, sipilian nggak boleh. Nah, Oke. mau itu senjatanya, kemudian kenapa nggak boleh sipilian? Karena tidak terlatih dengan seperti itu. Kalau kita pakai full auto, itu bisa badan jengkang ke belakang, peluru nggak tahu ke kampung mana jatuhnya. Siap. Makanya tidak boleh. Itu hanya boleh dimainkan oleh seorang militer yang memang betul-betul sudah terlatih. Jelas? Jelas sekali. Ya. Awas ya, jangan nggak boleh sipil coba-coba main seperti itu. Oke, dan itu melanggar hukum kan kan? Iya, karena itu menyangkut dengan safety. Iya. Ya. Yang paling utama tuh safety. Lu tahu nggak peluru itu ke kampung kak tetangga kan? Brrrr. Nah kita nggak bertanggung jawab. Siap. Ya. Oke, thank you. Terima kasih atas infonya. Sip. Thank you. Oke, tadi kita udah sama-sama ngobrol sama Kang Asep dan Om Firly mengenai tembak reaksi, tentang unit-unit yang dimiliki. Kita juga udah bawain bau mesiu dan juga nembak-nembak di lapangan tadi. Untuk teman-teman yang suka sama informasinya, jangan lupa klik like dan juga klik subscribe dan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video dari Shooter Indonesia. Nembak yuk!